Ormas hancurkan warung kakek. Tak disangka, cucunya Kapten Kopassus. Yang nonton video ini sampai akhir tanpa dipotong dan yang sudah subscribe, semoga Anda dan keluarga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hujan turun deras membasahi jalanan desa kecil di lereng pegunungan. Malam itu sunyi, hanya suara rintik air yang memantul di atas atap seng. Sesekali diselingi gelegar petir yang membuat kaca-kaca jendela bergetar. Di ujung jalan, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu tua bertuliskan, Warung Pak Min. Lampunya remang, tapi masih menyala. Pak Min, lelaki tua berusia sekitar 70 tahun lebih, mengenakan sarung dan jaket lusuh, sedang sibuk membereskan piring dan gelas yang baru selesai dipakai pelanggan sore tadi. Warung itu kecil, tak mewah, namun penuh kenangan. Di sana ia mencari nafkah seadanya, menjual kopi, gorengan, dan mie rebus untuk para pengendara yang melewati jalan tikus menuju kota. Di dinding warung, tergantung foto lama. Seorang laki-laki muda berbaju loreng, tersenyum bangga. Itu adalah anak sematawayangnya, yang kini telah tiada. Sejak anaknya gugur dalam tugas militer bertahun lalu, Pak Min hidup sendiri. Ia hanya ditemani cucunya, Raka, yang tinggal di kota untuk kuliah. Itulah yang selalu ia banggakan. Namun, malam itu berbeda. Sekitar pukul 9 malam, suara knalpot motor menderu keras dari kejauhan. Pak Min menghentikan kegiatannya. Tatapannya berubah gelisah. Ia menatap keluar jendela kecil warung. Lampu-lampu motor semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan warung. 6 pria turun dari motor. Mereka mengenakan jaket hitam dengan emblem ormas di punggungnya. Wajah mereka garang, beberapa tampak mabuk. Salah satu dari mereka membuka pintu warung dengan kasar. Pak Tua. Masih buka nggak nih? Suara pria tinggi besar itu menggema. Pak Min mengangguk pelan. Masih? Nak, silakan duduk. Tapi mereka tak datang untuk ngopi. Mereka datang dengan niat buruk. Salah satu dari mereka menendang bangku kayu hingga roboh. Satu lagi menyambar toples kerupuk dan membantingnya ke lantai. Kita udah bilang, tiap malam kami setorannya naik. Tapi warung tua ini masih begini-begini aja, ucap pria yang tampaknya pimpinan mereka. Pak Min mencoba menjelaskan. Warung saya sepi, nak. Dagangan pun kadang gak habis. Namun, suara tuanya tertelan oleh tawa mengejek para preman itu. Mereka mulai mengacak-acak barang. Kompor disepak, ember ditendang, bahkan termos air panas ditumpahkan ke lantai. Pak Min hanya bisa menahan air mata sambil memeluk dadanya yang sesak. Salah satu dari mereka mendekat dan mendorong Pak Min hingga jatuh ke lantai. Kepalanya terbentur meja kecil. Darah menetes dari pelipisnya. Tapi tatapan Pak Min masih tajam. Ia menatap ke arah kamera kecil yang terpasang tersembunyi di pojok langit-langit. Itu adalah hadiah dari cucunya, Raka. Simpan baik-baik, kek, kata Raka waktu itu, kalau ada apa-apa, kamera ini bisa bantu kakek. Dan benar saja. Setelah para preman pergi, meninggalkan warung dalam keadaan porak-poranda, Pak Min tertatih bangkit. Ia mengusap darah di pelipisnya, lalu meraih handphone jadulnya. Dengan tangan gemetar, ia mengirim satu pesan pendek kepada cucunya. Isi pesannya hanya 3 kata, kek diserang lagi. Di kota, ratusan kilometer dari desa itu, Raka baru saja menyelesaikan latihan fisik di markas. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya bersih dan tenang, namun matanya tajam seperti mata elang. Ia sedang duduk di loker ketika handphonenya bergetar. Satu pesan masuk. Ia membuka dan membacanya. Sekujur tubuhnya langsung tegang. Tanpa banyak bicara, ia mengambil jaket dan helm hitamnya. Seorang rekan satu timnya menoleh. Mau kemana, K.A.? Raka tak menjawab. Ia hanya berkata pelan, saya harus pulang. Keesokan harinya, video rekaman kamera pengawas warung Pak Min viral di media sosial. Tidak diketahui siapa yang mengunggah, namun video itu menyebar cepat. Warganet geram melihat seorang kakek diperlakukan seperti binatang oleh kelompok preman berseragam ormas. Banyak yang berkomentar, menuntut polisi bertindak. Tapi pihak berwenang hanya berkata mereka akan menyelidiki. Di sisi lain, para ormas itu justru sombong. Mereka menganggap itu hanya sensasi media. Di basecamp mereka yang terletak di rumah kosong pinggir desa, mereka tertawa-tawa melihat berita. Salah satu dari mereka berkata, "Heh, kita jadi terkenal, bro." Keren?
Yang lain menimpali, biarin aja. Siapa juga yang peduli sama kakek bau tanah gitu. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa dalam bayang-bayang gelap malam, seseorang sudah memantau mereka. Seseorang yang tak terlihat oleh mata biasa. Yang langkahnya senyap, namun sangat berbahaya. Malam harinya, suasana desa mulai kembali tenang. Tapi warung Pak Min masih rusak, tak bisa dipakai jualan. Warga mulai berdatangan, membawakan makanan dan membantu membereskan. Namun Pak Min lebih banyak diam. Tatapannya kosong, tubuhnya lemas. Hanya satu yang ia tanyakan terus-menerus. Raka udah pulang belum? Di tengah kegelapan malam, seorang pria datang diam-diam ke desa. Ia tak naik mobil, tak naik motor. Ia berjalan kaki dari hutan belakang desa, menyusuri jalur lama yang sudah tak dipakai lagi. Langkahnya ringan, tubuhnya menyatu dengan malam. Ia mengenakan topi hitam, masker, dan ransel kecil. Ia tiba di belakang warung Pak Min sekitar pukul 2 dini hari. Diam-diam ia masuk ke dalam lewat pintu dapur. Pak Min yang terbangun karena suara kecil itu hampir berteriak, namun kemudian matanya membelalak. Raka? Pria itu tersenyum. Ia menurunkan maskernya. Ini aku, Kek. Pak Min memeluk cucunya sambil menangis tertahan. Raka memegang kepala kakeknya dengan lembut. Maaf aku telat. Namun di balik pelukan hangat itu, Raka menatap keluar jendela. Matanya dingin. Ia tahu, malam ini hanya awal. Ia belum menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam masih menyelimuti desa saat Raka keluar dari warung, tubuhnya menyatu dalam bayang-bayang. Ia menyusuri sisi-sisi gelap perkampungan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Langkahnya ringan, tapi terarah. Di tangannya, ia memegang satu alat kecil seperti remote dengan antena. Itu adalah perangkat pemindai sinyal yang bisa melacak aktivitas radio pendek, alat komunikasi yang biasa digunakan ormas atau kelompok preman di lapangan. Pagi harinya, desa tampak seolah biasa. Tapi sebenarnya, suasana hati warga penuh amarah yang tertahan. Banyak dari mereka marah melihat apa yang terjadi pada Pak Min. Tapi rasa takut lebih kuat daripada keberanian mereka. Ormas itu bukan hanya berani, tapi juga punya jaringan. Mereka punya orang dalam, punya pengaruh. Pak Min masih belum buka warung. Tapi pagi itu, beberapa tetangga mengantarkan bahan makanan dan membantunya membersihkan sisa-sisa kekacauan. Pak RT datang. Polisi juga sudah sempat datang sekadar formalitas. Tapi tidak ada tindakan berarti. Sementara itu, Raka menginap diam-diam di rumah Pak Min tanpa diketahui siapapun, bahkan oleh tetangga terdekat. Ia tidur hanya 2 jam, lalu bangun dan mulai mengamati sekitar. Pagi itu, ia menyamar menjadi pemuda desa biasa, mengenakan topi dan baju lusuh, menyusuri jalan desa sambil membawa kantong berisi pakan ayam. Beberapa warga yang lewat tidak mengenalinya. Mereka hanya mengangguk sopan. Raka menyusup ke dekat base camp ormas yang berada di rumah kosong. Dari kejauhan ia bisa melihat mereka tertawa, merokok, dan duduk-duduk tanpa rasa takut. Di depan rumah, terparkir 6 motor. Di belakang, sebuah tenda kecil berdiri, tempat mereka menyimpan barang-barang hasil, setoran, dari para pedagang kecil yang dipalak. Raka mencatat semua itu. Ia memotret wajah-wajah mereka secara diam-diam, lalu mengirimkan foto-foto itu ke seseorang lewat aplikasi terenkripsi. Tak lama, balasan datang. Target terverifikasi. Tindakan penuh diserahkan padamu. Jaga kerahasiaan dan keamanan warga sipil. Raka tersenyum tipis. Ia menyimpan kembali handphonenya ke saku. Kini, misi pribadi ini sudah resmi. Ia tidak bertindak sendirian. Ia sudah memberitahu atasannya, dan atasannya tidak melarang. Mereka percaya pada keputusan Raka. Malam itu, Raka mulai bergerak. Sekitar pukul 9 malam, ia menyelinap ke belakang rumah base camp ormas. Ia mengenakan pakaian hitam penuh, masker, dan sarung tangan. Di pinggangnya tergantung senjata kejut, senter kecil, dan seutas tali baja. Di tangannya, ada benda seperti drone mini. Ia mengaktifkan drone itu dan menerbangkannya pelan ke atas atap rumah. Dari kamera di handphonenya, ia bisa melihat isi rumah dari lubang ventilasi. 6 orang preman sedang duduk, 3 diantaranya minum keras, 1 tertidur, dan 2 lain asyik bermain kartu. Raka menandai posisi mereka. Lalu, ia menarik napas pelan,
menunggu waktu yang tepat. Sekitar pukul 11 malam, satu persatu lampu rumah padam. Mereka mulai tidur. Tapi tetap menyisakan 2 orang berjaga di luar. Yang satu sedang merokok, satunya main ponsel. Raka bergerak. Ia mendekat dari sisi kanan, merayap di balik semak. Saat penjaga pertama berbalik sebentar, Raka menghampirinya dari belakang dan memukul titik lehernya dengan tepat. Lelaki itu jatuh tanpa suara. Penjaga kedua panik melihat temannya roboh. Tapi belum sempat ia bersuara, Raka sudah berada di hadapannya, menghantam perutnya dan langsung membekap mulutnya. Lelaki itu ikut tumbang. Setelah memastikan 2 penjaga tak sadarkan diri, Raka masuk ke dalam rumah lewat jendela belakang yang rusak. Ia bergerak cepat dan senyap. Satu persatu, anggota ormas itu dilumpuhkan dengan teknik yang terlatih. Tak ada yang tahu dari mana serangan datang. Mereka hanya sempat melihat sosok bertopeng, lalu gelap. Pagi harinya, desa geger. 6 anggota ormas ditemukan terikat di tiang listrik dekat balai desa. Mulut mereka dibungkam dengan kain, tangan mereka diikat, dan di dada masing-masing tergantung kertas bertuliskan. Kalian menindas yang lemah. Tapi tidak selamanya yang lemah sendirian. Warga berbondong-bondong datang. Polisi datang, tapi tidak ada satupun dari ormas itu yang berani bicara siapa pelakunya. Mereka semua tampak ketakutan, bahkan menangis. Beberapa dari mereka bahkan meminta perlindungan kepada aparat. Berita ini kembali viral. Media mulai menurunkan laporan panjang. Judul-judul seperti Preman desa ditaklukkan sosok misterius. Siapa penumpas ormas di malam hari? Namun, tidak ada yang tahu siapa pelaku sebenarnya. Di warung Pak Min, suasana mulai berubah. Warung itu kembali buka, dibersihkan oleh para pemuda desa yang kini mulai berani. Mereka mulai bicara, mulai saling menguatkan. Warung Pak Min kembali ramai, lebih ramai dari biasanya. Pak Min sendiri masih bingung, tapi ia tahu satu hal, Raka kini sering menghilang di malam hari, dan selalu pulang dengan mata lelah namun puas. Suatu malam, Pak Min bertanya, "Kamu yang bikin mereka takut, ya, Kak?" Raka hanya tersenyum, lalu meminum teh hangat buatan kakeknya. Namun, malam belum benar-benar tenang. Karena pemimpin ormas yang sebenarnya belum muncul. Dari kejauhan, di dalam mobil hitam yang berhenti di pinggir jalan, seorang pria bertubuh besar melihat berita di layar ponselnya. Ia tampak marah. Di sebelahnya, seorang pria lain dengan bekas luka di pipi, menatap tajam ke arah desa. Siapapun dia, katanya, harus kita habisi. Pemimpin ormas, yang selama ini hanya mengendalikan dari belakang layar, kini akan turun tangan sendiri. Dan ia bukan orang biasa. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhembus dingin menusuk kulit, membawa aroma tanah basah yang tak biasa. Di warung Pak Min, suasana tampak lebih tenang. Tapi di mata Raka, ketenangan ini hanya jeda. Ia tahu benar, gelombang yang lebih besar sedang menuju ke desa. Di dalam kamarnya, Raka duduk bersila. Di depannya terbuka sebuah kotak kecil berwarna hitam, kotak yang tidak pernah ia sentuh sejak pindah ke kota. Di dalamnya terdapat 1 set medali kehormatan, foto ayahnya dalam seragam lengkap, dan 1 lencana kecil bersimbol pedang dan sayap. Itu adalah kenang-kenangan terakhir dari sang ayah, Kapten Jatmiko. Seorang prajurit Kopassus yang gugur dalam operasi khusus belasan tahun lalu. Raka kecil saat itu tak mengerti kenapa ayahnya tidak pernah pulang. Tapi kini, ia tahu apa arti pengorbanan. Ia mewarisi darah dan semangat yang sama. Dan kini, desa tempat ayahnya tumbuh sedang dilukai oleh orang-orang tak berjiwa. Tak lama kemudian, pesan masuk ke ponselnya. Isinya hanya 1 kalimat. Dia datang. Inisial R. Raka menggenggam ponsel itu erat. Ia tahu siapa yang dimaksud. R, atau Rengga, adalah tokoh senior ormas yang selama ini hanya bersembunyi di balik layar. Dia dulunya bekas tentara yang dipecat karena kasus penyiksaan warga saat operasi di daerah konflik. Sejak itu, ia membentuk jaringan preman berkedok organisasi masyarakat. Namanya ditakuti. Di kota maupun desa, Rengga dikenal sebagai hantu berbadan manusia. Dan kini, hantu itu menuju ke warung kakeknya. Keesokan siangnya, sebuah mobil hitam memasuki desa. Tidak ada plat nomor, kacanya gelap. Warga menatap dengan waspada.
Mobil itu berhenti di depan rumah kosong bekas base camp Ormas. Dari dalam keluar 3 orang. Di depan, seorang pria berkepala botak dengan luka memanjang di pipinya. Matanya tajam, penuh kebencian. Itu adalah Rengga. Di belakangnya, 2 orang bertubuh besar dengan tatapan kosong, kemungkinan bekas militer juga. Warga hanya bisa bersembunyi. Tak satu pun berani menegur. Rengga berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah mantap. Sesekali menatap warung Pak Min dari jauh. Warung itu, ya, katanya pelan. Salah satu anak buahnya mengangguk. Yang katanya cucunya bikin anak-anak kita babak belur. Rengga mengerutkan alis. Prajurit? Bukan sembarang. Dari gerakannya, dia bukan preman. Senyap. Bersih. Gak kayak kita. Rengga tertawa kecil. Suara tawanya pelan, tapi membuat bulu kuduk merinding. Aku suka tantangan, gumamnya. Malam harinya, Raka kembali menyelinap ke daerah sekitar base camp yang kini sudah diambil alih Rengga. Tapi kali ini berbeda. Gerakannya lebih hati-hati. Ia tahu yang ia hadapi bukan anak baru di jalanan. Ini orang yang pernah dilatih untuk membunuh. Sama seperti dirinya. Ia mengamati dari kejauhan, memperhatikan pola penjagaan, lalu mencatat pergerakan Rengga. Tapi yang mengejutkan, Rengga seakan sadar akan kehadirannya. Beberapa kali, pria itu menoleh ke arah tempat Raka bersembunyi. Raka langsung mundur dan mengganti titik pengintaian. Tapi firasatnya kuat, musuh kali ini bukan sekadar preman. Di warung Pak Min, suasana kembali berubah. Beberapa warga datang untuk menjaga. Mereka membawa bambu, senter, dan niat baik. Raka menghargai itu, tapi ia tahu, orang-orang biasa tak bisa melawan orang seperti Rengga. Malam itu, Raka mengumpulkan beberapa pemuda yang berani. Mereka berkumpul di kebun belakang rumah Pak Min. Aku nggak akan paksa kalian, kata Raka pelan. Tapi jika kalian ingin desa ini aman, kita harus lakukan sesuatu sebelum dia bertindak duluan. Salah satu pemuda bernama Anto bertanya, kita lawan dia, Kak? Tapi dia bukan orang sembarangan. Raka mengangguk. Justru karena itu. Kalau kita tunggu, warung ini akan dibakar. Kakekku bisa dibunuh. Kalian juga. Lalu ia membuka peta sederhana desa. Ia mulai menunjukkan jalur-jalur tersembunyi, titik-titik buta yang bisa dipakai untuk mengintai, dan strategi bertahan. Siapkan alarm dari kaleng dan tali di sekitar area rumah ini. Siapkan batu dan air panas. Jangan lawan dengan otot. Kita pakai akal. Mata para pemuda mulai menyala. Keberanian mereka tumbuh. Bukan karena tidak takut, tapi karena melihat Raka tidak gentar. Pukul 2 dini hari, suara motor terdengar pelan. 3 motor mendekat ke warung Pak Min. Mereka datang perlahan, lampu dimatikan. Di dalam warung, Raka sudah duduk bersila, tenang. Di bawah meja, ia sudah menyiapkan alat kejut dan 2 peluru kedip yang bisa membutakan lawan sesaat. Langkah kaki mendekat. Pintu diketuk kasar. Pak Min, buka. Kita mau ngobrol. Pak Min yang duduk di belakang bergeming. Matanya menatap ke arah cucunya. Raka berdiri. Ia membuka pintu sedikit. Di luar, berdiri Rengga. Tatapan mereka bertemu. 2 mata, 2 masa lalu. Sama-sama terlatih. Sama-sama punya dendam. Jadi kamu yang bikin anak-anak saya babak belur? Tanya Rengga dingin. Raka hanya menjawab singkat, kamu menyakiti kakek saya. Rengga tertawa. Kalau bukan karena tua bangka itu, saya nggak perlu repot datang ke desa bau tanah ini. Perlahan, tangan Rengga menyentuh sesuatu di balik jaketnya. Tapi Raka lebih cepat. Dalam hitungan detik, ia menarik alat kejut dan melemparkannya ke kaki Rengga. Alat itu menyetrum dengan keras. Dalam kekacauan itu, 2 peluru kedip ditembakkan ke tanah. Cahaya menyilaukan menerangi kegelapan. Rengga berteriak. Anak buahnya menyerbu. Namun mereka tidak tahu bahwa di atap warung sudah siap 2 pemuda dengan ember berisi air cabai panas. Di waktu yang tepat, mereka menyiramkan air itu ke arah para penyerbu. Teriakan histeris terdengar. Tubuh mereka terguling, matanya perih. Raka memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang satu persatu.
Dengan gerakan cepat, ia melumpuhkan anak buah Rengga dengan tendangan dan kuncian bersih. Rengga berhasil bangkit, kini menodongkan pisau. Namun Raka sudah menunggu. Pertarungan mereka sengit, sunyi, dan cepat. Dua petarung dengan latar belakang militer. Serangan demi serangan saling dihindari. Tapi satu gerakan Raka membuat pisau terlepas dari tangan Rengga. Dengan kuncian mematikan, Raka membanting tubuh Rengga ke tanah. Leher pria itu ditekan kuat. Tapi Raka tidak membunuh. Ia hanya berbisik di telinga Rengga. Kalau kau sentuh kakekku lagi, aku tidak akan sekadar mengikatmu. Warga desa mulai berdatangan. Polisi akhirnya datang juga. Rengga dan anak buahnya digelandang. Tapi yang menarik, tidak ada satupun dari mereka berani menyebut siapa yang menyerang mereka. Mereka hanya berkata, kami diserang hantu malam. Dan begitu semua selesai, Raka kembali ke warung, duduk di kursi kayu. Pak Min menyuguhkan teh hangat. Terima kasih, K.A., ucapnya lirih. Raka menatap kakeknya. Ini belum selesai, Kek. Tapi malam ini, kita menang. Pagi hari setelah malam penuh ketegangan itu, desa Sukamaju terasa berbeda. Udara terasa lebih segar, sinar matahari menembus celah pepohonan dengan lembut, dan suara burung terdengar lebih nyaring dari biasanya. Warung Pak Min kembali buka, kali ini dengan spanduk baru bertuliskan, kami tidak takut. Namun, di balik ketenangan itu, Raka tahu bahwa badai belum benar-benar pergi. Rengga dan anak buahnya memang telah dibawa oleh polisi. Tapi bukan berarti jaringannya ikut musnah. Ormas yang ia pimpin adalah cabang dari organisasi yang lebih besar. Mereka punya relasi di kota, punya orang dalam di kepolisian, bahkan punya kedekatan dengan tokoh politik lokal. Dan pagi itu, kekhawatiran Raka terbukti. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil berplat dinas pemerintah masuk ke desa. Warga yang mengenali mobil itu langsung berbisik-bisik. Di dalamnya ada seseorang yang dikenal sebagai tokoh penting dari kota, Pak Guntur, seorang pejabat kabupaten yang diam-diam punya hubungan dengan ormas-ormas radikal. Ia turun dari mobil dengan setelan rapi dan senyum tipis. Di belakangnya, dua pria berbadan besar mengenakan batik berdiri seperti bodyguard. Pak Guntur langsung menuju rumah Pak RT. Beberapa warga mengikuti dari jauh, penasaran. Tak lama kemudian, Raka mendapat panggilan. Pak RT meminta agar ia datang ke balai desa. Raka tahu, permainan belum selesai. Di balai desa, suasana menegang. Pak Guntur duduk di kursi tengah, dengan gaya meyakinkan namun angkuh. Pak RT terlihat gugup, berkeringat. Beberapa warga berdiri di belakang, termasuk Anto dan beberapa pemuda yang sebelumnya membantu Raka. Begitu Raka masuk, mata Pak Guntur menatap tajam. Ini dia orangnya, ucapnya. Cucu Pak Min, ya? Raka mengangguk pelan. Betul. Pak Guntur berdiri. Ia berjalan mendekat, lalu berkata dengan nada rendah tapi penuh tekanan. Kamu tahu siapa yang kamu hadapi semalam? Raka menatap lurus. Tahu. Preman? Pak Guntur tersenyum kecil. Rengga bukan hanya preman. Dia punya jaringan. Kamu pikir bisa selesai hanya dengan bikin dia ditangkap? Raka diam. Pak Guntur melanjutkan, saya datang ke sini bukan untuk mengancam. Saya cuma mau memberi saran. Untuk ketenangan desa, kamu dan kakekmu sebaiknya pindah. Urusan ini terlalu besar buat kalian. Beberapa warga yang mendengar mulai berbisik. Tapi Pak Min yang ikut hadir tiba-tiba berdiri. Meski tubuhnya renta, suaranya masih jelas. Jadi maksudmu, anak cucu kami harus minggir, karena takut pada yang zolim? Pak Guntur melirik sinis. Pak Min, ini bukan zamannya melawan dengan tangan kosong. Pak Min menatapnya tajam. Justru karena itu, kami melawan dengan hati yang penuh keyakinan. Raka melangkah ke depan, berdiri di samping kakeknya. Kalau Anda ingin mengancam kami, silakan. Tapi saya tidak akan tinggalkan desa ini. Dan saya tidak takut. Pak Guntur mendekat, berbisik, kalau kamu tidak tahu diri, bisa-bisa kamu menghilang seperti ayahmu. Kalimat itu membuat darah Raka mendidih. Tapi ia tetap tenang. Ia balas berbisik, ayah saya mati terhormat. Beda dengan orang-orang seperti Anda yang hidup menyusahkan rakyat. Pak Guntur menahan amarah,
lalu pergi dengan wajah menegang. Tapi sebelum masuk mobil, ia sempat menoleh dan berkata lantang, "Kalian akan menyesal." Malam itu, awan gelap menggantung di atas desa. Raka tidak tidur. Ia duduk di depan warung, memandang jalanan sunyi dengan tatapan kosong. Ia tahu, serangan belum usai. Dan benar saja. Pukul 2 dini hari, suara ledakan kecil terdengar dari arah balai desa. Warga panik, beberapa berteriak. Raka langsung berlari ke sumber suara. Balai desa terbakar. Di tiangnya tergantung kain bertuliskan, "Berani melawan, berani mati." Raka membantu warga memadamkan api. Beberapa pemuda menangis, marah, takut. Tapi Raka tetap berdiri tegak, menguatkan mereka. Ini bukan akhir. Ini peringatan. Tapi kita tidak mundur. Esok harinya, video kebakaran viral di media sosial. Tagar Save Desa Sukamaju menggema. Banyak tokoh publik mulai menyuarakan dukungan. Namun tekanan dari atas juga meningkat. Raka dipanggil ke kantor kabupaten. Tapi saat ia datang, ia disambut oleh kejutan lain. Di ruangan itu, sudah duduk 3 orang berseragam. Mereka bukan polisi biasa. Mereka dari satuan khusus. Salah satu dari mereka bangkit, lalu menghampiri Raka. "Kamu Raka Jatmiko?" Raka mengangguk. Pria itu tersenyum. "Saya Letnan Arif. Kami dari markas pusat. Apa yang kamu lakukan di desa sudah sampai ke telinga kami." Raka terdiam. "Kamu tahu, nama ayahmu masih harum di satuan kami. Dan kami tahu kamu mewarisi kemampuannya." Raka tetap diam, mendengarkan. Letnan Arif melanjutkan, "Kalau kamu siap, kami ingin kamu bantu. Bukan hanya untuk desamu, tapi untuk bersihkan jaringan mereka dari akar." Raka menatapnya tajam. "Saya akan lakukan. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan." Letnan Arif mengangguk. "Kalau begitu, mulai malam ini, kamu tidak sendiri." Kembali ke desa, Raka menyusun strategi. Tapi kali ini, ia tidak hanya dibantu pemuda desa. Ia kini punya dukungan penuh dari satuan khusus yang diam-diam akan bergerak. Namun musuh juga tidak tinggal diam. Pak Guntur, setelah tahu kekuatannya mulai goyah, memanggil semua anak buah Rengga dan kelompok lain untuk membuat satu serangan terakhir. Targetnya bukan hanya warung Pak Min, tapi rumah warga yang mendukung Raka. Pertempuran besar sudah di depan mata. Dan Raka tahu, untuk menyelamatkan desanya, ia harus siap mengorbankan segalanya. Malam itu, langit di atas desa Sukamaju seperti menyimpan rahasia besar. Tidak ada bintang, hanya awan gelap pekat yang menggantung rendah. Angin berhembus pelan, membawa bisikan ketegangan ke setiap sudut rumah. Warung Pak Min ditutup lebih awal, tapi di dalamnya penuh dengan pemuda yang mempersiapkan segala kemungkinan. Raka berdiri di tengah mereka. Wajahnya tegas, mata tajam. Di tangannya, selembar peta desa dengan tanda-tanda merah dan biru yang ia gambar sendiri. "Serangan terakhir mereka akan terjadi malam ini," ucap Raka, suaranya datar namun jelas. "Kita sudah dapat sinyal dari jaringan mereka. Pak Guntur akan menurunkan pasukan gabungan. Mereka datang bukan hanya dari ormas, tapi juga orang-orang bayaran dari kota." Semua mata menatapnya. Wajah-wajah muda itu tak lagi sama seperti beberapa minggu lalu. Kini, mereka tak hanya sekadar pemuda desa. Mereka adalah penjaga tanah kelahiran mereka. Raka menunjuk beberapa titik di peta. Tim 1 akan berjaga di tikungan barat. Tim 2 di kebun belakang rumah kakek. Tim 3, di jalan masuk utama. Jangan ada yang menyerang lebih dulu. Tunggu aba-aba. Ingat, kita bukan penjahat. Kita hanya membela hak. Anto mengangkat tangan. "Kalau mereka bawa senjata, K.A.?" Raka menatapnya. "Kalau mereka bawa senjata, kita arahkan ke jebakan. Jangan hadapi langsung. Kita sudah siapkan jalur tikus untuk mundur dan menyerang balik dari sisi gelap." Beberapa pemuda menelan ludah. Ketegangan makin terasa. Lalu Raka mengambil napas dalam-dalam. "Malam ini, bukan cuma warung yang kita pertahankan, tapi harga diri seluruh desa." Pukul 2 dini hari. Suara mesin mobil terdengar mendekat. 3 mobil bak terbuka masuk dari arah timur,
lampu dimatikan. Di dalamnya, puluhan orang bersenjata tajam, beberapa membawa pentungan besi, bahkan terlihat 1-2 membawa senjata api rakitan. Mereka berhenti serempak di depan jalan utama desa. Dari salah satu mobil, turun Pak Guntur. Wajahnya garang, tak lagi menyembunyikan niat jahatnya. Bakar warungnya. Usir orang tua itu. Kalau ada yang lawan, sikat. Anak-anak buahnya mulai turun. Mereka menyebar, mengarah ke rumah Pak Min dan beberapa rumah warga yang dikenal mendukung Raka. Namun mereka tidak tahu, semua jalan sudah dipasang jebakan. Saat kelompok pertama melewati tikungan, jebakan kaleng dan bel alarm berbunyi nyaring. Batu-batu besar yang ditumpuk di atas pohon jatuh serempak, menghambat langkah mereka. Dari sisi lain, pemuda-pemuda desa keluar dari semak, membawa senjata seadanya, bambu runcing, tali tambang, batu. Sekarang, teriak Raka. Pertempuran pecah. Bentrok terjadi di banyak titik. Teriakan, suara benturan, jeritan dan bunyi benda tumpah memenuhi malam. Di tengah kekacauan itu, Raka muncul. Tubuhnya lincah, gerakannya cepat dan tajam. Satu persatu penyerang ia lumpuhkan. Ia seperti bayangan dalam gelap, tak terlihat sebelum menghantam. Pak Guntur mulai panik. Ia berteriak menyuruh anak buahnya mundur, tapi jalan keluar sudah ditutup. Di luar dugaannya, pemuda-pemuda desa bukan pengecut. Mereka bertahan, bahkan menyerang balik. Dari arah utara, pasukan tambahan datang. Bukan dari pihak Pak Guntur, tapi dari satuan khusus yang sebelumnya berjanji membantu. Mereka menyamar sebagai warga biasa, kini muncul dengan senjata lengkap. Salah satu dari mereka, Letnan Arif, mendekati Raka. Kami ambil alih. Tangkap pemimpinnya hidup-hidup. Perintah itu disambut sorakan para pemuda. Semangat makin membara. Raka mengangguk, lalu menerobos kerumunan menuju tempat Pak Guntur berada. Pak Guntur mencoba melarikan diri ke arah hutan kecil di belakang rumah warga. Namun Raka sudah mengejarnya. Dengan lompatan cepat, ia menghadang jalan lari sang pejabat. Berhenti di situ, teriak Raka. Pak Guntur menarik pistol kecil dari balik jasnya. Jangan ikut campur, anak kecil. Namun Raka tidak gentar. Ia menghindar ke kanan, lalu melemparkan pisau lempar kecil ke tangan Pak Guntur. Senjata itu terlepas, terjatuh ke tanah. Dengan cepat, Raka menerjang dan menjatuhkan pria itu. Kau pikir bisa injak-injak kami selamanya? Pak Guntur tersenyum pahit, darah menetes dari bibirnya. Kamu pikir ini akan mengubah apapun? Jaringan kami lebih luas dari yang kamu kira. Raka menatapnya tajam. Setidaknya malam ini, desa ini aman. Dan kejahatanmu berhenti di sini. Dari belakang, Letnan Arif dan timnya datang. Mereka menangkap Pak Guntur dan sisa anak buahnya. Warga desa mulai keluar dari rumah, bersorak, sebagian menangis lega. Warung Pak Min tetap berdiri. Pagi pun tiba. Langit bersih. Udara wangi oleh embun dan rumput. Di depan warung, Pak Min duduk menatap ke jalan. Raka berdiri di sampingnya, menyesap teh hangat. Kau sudah seperti ayahmu, ucap Pak Min pelan. Tenang, tapi kuat. Diam, tapi tajam. Raka hanya tersenyum. Saya hanya ingin desa ini tidak tunduk lagi pada ketakutan. Dari kejauhan, anak-anak desa berlarian membawa bendera kecil bertuliskan. Suka maju tidak takut. Hikmah dari cerita ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Surat Hud ayat 113. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini memberikan makna, silakan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung karya-karya cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.